Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan struktur data pada kuliah hari ini, kita akan melihat materi tentang tree dan juga tree traversal atau penelusuran tree. Dari pembahasan materi tentang struktur data beberapa minggu yang lalu sampai dengan minggu ini, kita sudah mengenal satu bentuk struktur data yang bertipe linier, di mana pada bentuk struktur data ini elemen data itu tersusun secara berurutan dalam satu dimensi, gitu ya, seperti array dan juga linked list. Sedangkan stack dan queue itu juga merupakan struktur data lebih lanjut yang juga dapat diterapkan dengan array dan linked list. Nah, mulai minggu ini kita akan lihat bentuk struktur data yang bersifat hierarki. Jadi satu tingkat lebih tinggi dari linear. Pada struktur data yang bersifat hierarki, elemen data itu tersusun secara bertingkat. Jadi ada level pada penulisan struktur datanya. Walaupun mungkin secara fisik atau secara realnya dia tersimpan di dalam memori itu tetap satu dimensi ya. Hanya saja kita melihatnya secara logical, secara logik bahwa itu adalah struktur data yang bertingkat. Nanti kita akan lihat bentuk yang paling umum yakni tree, termasuk struktur data hierarki. Kemudian sebetulnya ada lagi untuk struktur data yang lebih kompleks ya daripada tree, yaitu graph. Jadi sebetulnya graph itu bentuk lebih umum daripada tree, di mana pada graph itu dimungkinkan adanya cycle ya atau siklus di dalam keterkaitan antara vertex dan edge. Sedangkan kalau pada tree itu tidak dimungkinkan adanya cycle. Jadi akan lebih luas kalau graph. Tapi kita lihat dulu yang hierarki dulu. Oke, tree secara definisi dia merupakan struktur data yang bersifat non-linear. Digambarkan untuk hierarki di sini ya menunjukkan tingkatan. Jadi apapun yang bentuknya atau sifatnya seperti level dan hierarki itu akan selalu bisa dimodelkan atau direpresentasikan dengan bentuk tree. Contoh paling umum di sini menggambarkan struktur organisasi ya, sebuah perusahaan. Di sini dicontohkan presiden atau yang berada pada level paling atas itu kita sebut istilahnya adalah root atau akar dari tree. Lalu dari bentuk tree ini terdiri dari beberapa cabang. Masing-masing cabang juga bisa memiliki cabang lagi di bawahnya sampai dengan pada istilahnya node atau elemen yang terletak paling ujung atau paling pinggir atau paling bawah bisa juga itu yang disebut sebagai istilahnya adalah leaf atau daun. Pada contoh ini clerk di sini adalah contoh dari elemen leaf pada tree dari struktur organisasi ini. Nah, mengapa kita perlu menggunakan struktur data tree? Dia bermanfaat untuk melakukan beberapa komputasi tertentu yang sifatnya itu kumulatif terhadap setiap kelompoknya. Jadi contoh di sini pada struktur data perusahaan tadi, kita ingin mengetahui total gaji yang dibayarkan pada pegawai berdasarkan divisi atau departemennya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa di departemen A1 itu terdapat 2 orang pegawai gitu. Lalu di departemen A2 itu juga terdapat seorang pegawai. Nah, seluruh karyawan di departemen A1 itu memiliki atau dipimpin oleh seorang manajer. Begitu juga di departemen A2. Nah, departemen A1 bergabung dengan departemen A2 membentuk hierarki yang lebih tinggi yakni divisi. Ya, nanti kalau implementasinya di perusahaan bisa diberi nama lain, misalkan ini keuangan begitu kan ya, divisi keuangan ada ya entah apa ini ya, penganggaran atau di sini ada bagian bendahara dan lain sebagainya. Kemudian di satu sisi juga ada divisi yang lain dan divisi tersebut pun juga bisa
bagi ke dalam sub departemen gitu ya, yang lebih rendah tingkatannya daripada divisi dan seterusnya. Kita ingin tahu total gaji yang dimiliki oleh misalkan di departemen A1. Berarti kalau kita ingin tahu totalnya, maka kita hanya perlu menjumlahkan gaji yang dimiliki oleh clerk 1 di sini ditambah dengan clerk 2 ditambah dengan gaji si manajer A1. Maka itu adalah total untuk seluruh pegawai di departemen A1. Begitu juga untuk yang departemen A2, maka kita hanya menjumlahkan clerk pada departemen A2 dan juga manajernya. Ditarik ke atas lagi, kalau saya ingin mengetahui berapa total gaji seluruh pegawai di divisi A, maka kita akan perlu totalkan seluruh sub yang ada di bawah A tadi. Ada departemen A1 beserta seluruh karyawannya, dan juga ada departemen A2 beserta seluruh karyawannya, plus gaji si vice president pada divisi A. Jadi di sini ada hierarki yang perlu kita perhatikan. Nah, untuk menghitung total keseluruhan, ya, kalau kita ingin tahu seluruh perusahaan tadi, ya, semua divisi, semua departemen, kita perlu menghitung seluruh gaji pegawai. Nah, bagaimana cara kita bisa menghitung keseluruhannya? Maka asumsinya setiap pegawai tadi adalah sebuah note, gitu ya, punya nama, mungkin ya, ada keterangan gaji dari pegawai tersebut, maka kita bisa mengunjungi seluruh pegawai atau seluruh note pada tri tadi untuk mengambil nilai gajinya dan kita hitung total keseluruhannya. Nah, ketika kita mengunjungi semua pegawai atau semua note di dalam tri tadi, maka kita dikatakan melakukan penelusuran tri. Jadi kita perlu membuat sebuah sistem yang sistematis supaya kita dapat mengunjungi setiap item pada tri yang disebut sebagai tri traversal. Definisi tree itu adalah sebuah himpunan node, ya, jadi dia terdiri atas berbagai macam node, tidak kosong dan berhingga. Jadi ada batasan ukurannya juga, ya, sama seperti stack dan queue, itu kita bisa tetapkan batasan dan wajib ditetapkan batasan tidak tak hingga begitu. Kemudian cara menuliskannya itu notasinya bisa dengan seperti ini, T sama dengan himpunan dari, kemudian R ini adalah root-nya mewakili akar, kemudian di-join dengan subtree T1. Jadi karena tadi tree adalah struktur yang hierarki, maka kita bisa bagi ke dalam beberapa subtree. Ya, subtree kita bisa beri nama subtree 1, subtree 2, subtree 3, dan seterusnya. Gabungan dari seluruh subtree tadi plus ditambah dengan root-nya itu adalah mewakili sebuah tree. Ya, ini penjelasannya. Nah, ini biasanya tadi menuliskan sebuah tree, kita tuliskan root-nya beserta daftar seluruh subtree pada tree tersebut. Nah, ketika kita menggunakan istilah tree itu bisa berlaku untuk keseluruhan tree, bisa juga berlaku kita anggap sebagai subtree itu adalah sebuah tree juga. Gitu ya. Contohnya di sini ada sebuah tree TA gitu. Dia hanya memiliki satu node, maka ini pun bisa kita anggap sebagai sebuah tree dengan satu node tunggal, yakni root saja. Sehingga penulisannya adalah seperti ini, himpunan dari A. Jadi hanya ada satu node. Kemudian untuk contoh yang lain, TB, di sini dia adalah sebuah tree terdiri dari dua node, tetapi sekali lagi karena kita harus memandang ini sebagai sebuah tree, di mana tree itu terdiri atas root dan juga subtree, maka di sini posisi C itu adalah ya tree juga sebetulnya. Sehingga ketika kita menuliskan C, maka kita tuliskan, kita anggap dia sebagai sebuah tree. C di sini himpunan C. Bergabung dengan root-nya yakni B gitu ya. Jadi kalau root tidak perlu pakai himpunan. Ini jadi menyatakan TB itu terdiri atas node B sebagai root dan ada subtree C
dengan satu node saja. Itu yang kita sebut sebagai TB. Yang lebih banyak lagi isinya, ini adalah TC. Jadi TC di sini kita bisa lihat bahwa root keseluruhan dari TC ini adalah D. Kita tulis di depan di sini rootnya. Kemudian tree yang berakar di D itu memiliki 2 subtree secara hierarkinya ya. Pada level berikutnya, subtree yang sebelah kiri dan juga subtree yang sebelah kanan. Ini seluruhnya. Nah, yang sebelah kiri ini pun juga sama. Kita anggap dia adalah sebuah tree juga. Berarti di sini adalah sebuah tree yang rootnya adalah E, gitu. Ya. Jadi di sini anggotanya tadi D sebagai root. Kemudian di sebelah kiri ada, kita bikin lagi himpunan. Ada sebuah tree lagi di dalamnya sini dengan E sebagai rootnya. Dan F itu adalah sebagai subtree yang berakar di E, gitu. Lalu yang di sebelah kanan juga sama. Ini dari subtree yang kanan ini adalah rootnya G. Kemudian dia terdiri dari 3 subtree, gitu ya. Subtree pertama itu ada H dan keluarganya dan kelompoknya, J dan kelompoknya, dan juga M. Nah, untuk yang subtree pertama di sini H, maka kita perlakukan dia sama seperti tree TB. Jadi yang berakar di G tadi, untuk subtree pertama itu ada subtree juga yang berakar di H dengan anggotanya adalah subtree I. Lalu yang J juga sama ya, berakar di J, dia punya 2 subtree di bawahnya, yakni subtree K, berarti hanya ada 1 node saja di sini, dan juga subtree L. Plus anggota yang lain, atau subtree yang lain ini adalah M. Ya, semuanya berakar di G. Dengan pemisahan seperti ini, maka kita bisa mengenali, walaupun tidak digambarkan secara visual seperti ini, ketika kita membaca notasi seperti ini, kita juga sudah tahu, oh yang mana yang menjadi root, yang mana yang menjadi subtree di bawahnya, dan seterusnya. Oke, beberapa istilah atau terminologi di dalam tree, itu ada subtree tadi, bagian dari tree yang berupa node beserta descendant atau keturunannya. Jadi semua anak-anak di bawahnya itu masuk ke dalam subtree yang sama dan memiliki karakteristik dari tree tersebut. Kemudian ada juga istilah size atau ukuran. Nah, ukuran tree di sini menandakan banyaknya node yang dimiliki dari tree tersebut. Lalu root, tadi yang paling atas ya, node yang tidak memiliki predecessor. Di slide setelah ini akan kita lihat apa yang dimaksud dengan predecessor, atau ya sesuai namanya, kalau kita tahu root itu adalah yang paling atas ya, dia tidak punya lagi node di atasnya. Kemudian ada leaf, yakni node yang tidak memiliki suksesor atau penerus, ya, kalau kita istilahkan seperti itu. Degree atau derajat itu menunjukkan banyaknya child yang dimiliki oleh suatu node. Oke, contoh dari gambar seperti ini, TC tadi, mana yang disebut sebagai subtree? Ya, jadi ini adalah sebuah subtree sendiri ya, EF, kemudian semua yang ada di G ini adalah subtree. Kemudian mana yang disebut sebagai root? Ya, D kita tahu, dia tidak punya lagi node di atasnya. Mana yang disebut sebagai leaf atau leaves, daun? Ya, bagian paling ujung atau bawah dari tree. Derajat dari J. Derajat tadi menunjukkan berapa banyaknya node yang dimiliki oleh, banyaknya child yang dimiliki oleh suatu node. Jadi ada 2 di sini ya. Derajat dari J itu adalah 2 karena dia memiliki 2 node di bawahnya. Oke, istilah bagian 2. Tadi sudah disebut predecessor. Jadi predecessor itu adalah node di atas node tertentu. Jadi semua node yang ada di bagian atas ya, boleh itu dari cabang yang sama maupun dari cabang yang berbeda, yang penting dia letaknya di atas atau sebelum. Nah, jadi predecessor berarti menyatakan sebelum.
Kebalikannya adalah suksesor atau di bawah. Jadi semua node yang ada di bawah node tertentu itu disebut suksesor. Boleh dalam satu jalur yang sama atau juga boleh lintas jalur. Lalu ada juga istilah ancestor. Jadi istilah-istilah ini banyak bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang ya. Umumnya paling gampang itu dilihat sebagai susunan silsilah begitu karena ya naturalnya silsilah itu mengikuti bentuk dari tree. Jadi kita gunakan istilah seperti ancestor atau leluhur, ya, descendant, keturunan, parent, orang tua, anak, saudara, dan sebagainya. Jadi lebih mudah merelasikan istilah pada tree itu dengan terminologi yang berhubungan dengan silsilah keluarga. Jadi ancestor atau leluhur, kalau kita mau artikan di sini, adalah semua node sebelum node tertentu dan pada jalur yang sama. Jadi ini lebih sempit daripada predecessor ya. Kalau ancestor itu harus pada jalur yang sama. Jadi mulai bapak, kakek, buyut, nah itu kan satu garis ya ke atas. Kemudian kebalikannya adalah descendant, berarti arahnya ke bawah. Semua node sesudah node tertentu dan pada jalur yang sama juga. Jadi arahnya ke bawah. Lalu parent itu adalah predecessor satu level di atas sebuah node. Jadi langsung satu level saja di atasnya orang tua. Gitu ya, tidak melihat ke kakek, buyut, dan sebagainya. Child itu adalah suksesor satu level di bawah node. Jadi ya selalu ada pasangannya ya ke atas dan ke bawah. Lalu sibling, saudara, ya sama ya. Node yang memiliki parent yang sama dengan suatu node. Istilah di atas bersifat relatif terhadap suatu node tertentu. Jadi kalau kita mau melihat siapakah parent dari node X misalkan. Jadi kita harus menyebutkan node mana yang sedang kita acu gitu. Jadi tidak bisa siapakah parentnya, parent dari siapa. Nah, kita kan harus disebutkan node-nya. Oke, ini latihan lagi. Coba nanti pada saat sesi kuliah Anda bisa memberikan jawabannya untuk contoh gambar yang ini. Lanjut, istilah yang ketiga, jadi cukup banyak sebetulnya istilah yang berkaitan dengan tree. Kita mengenal yang namanya level atau kedalaman atau bisa juga disebut depth dari sebuah node. Dia merupakan panjang dari path unique pada tree mulai dari root sampai ke node tersebut. Jadi diukur dari atas, dari root ya, sampai pada node yang kita inginkan. Jadi berapakah level dari node X? Ya, kita melihat berarti dari root menuju node X itu panjangnya berapa. Kemudian istilah lain adalah tinggi atau height dari sebuah node adalah, ini mungkin secara definisi agak membingungkan, panjang dari path terpanjang dari node tersebut ke leaf. Jadi acuannya dari satu node tersebut ke ujung ya, jadi ke bawah. Nanti setelah ini kita lihat contohnya. Tinggi atau height dari sebuah tree adalah tinggi dari node root-nya. Jadi kita bisa gunakan aturan umum bahwa kalau tidak memberikan istilah node yang mau diukur tingginya, kalau kita bilang saja tinggi dari tree ini berapa, ya berarti ambil node teratas dari tree tersebut, yakni root-nya. Nah, ini contohnya kita bisa lihat untuk node D, level dari node D itu adalah 0. Ya, jadi di sini kita bisa buat seluruh node yang ada di level ini adalah 0. Kemudian seluruh node yang ada di level ini adalah level 1. Yang di sini ini adalah level 2. Dan yang di sini ini adalah level 3. Jadi level dari node D itu adalah 0 ya, start dari atas. Level dari node J, sini kita ukur kalau mau diukur ya dari sini 1, 2. Jadi kita melewati 2 node
dari root untuk mencapai J. Maka dikatakan levelnya adalah 2. Level dari node K, di sini karena dari J kita turun lagi 1, maka level di atasnya ditambah 1 lagi menjadi 3. Berapakah level dari node I? Sama ya, karena di sini sejajar dengan K. Gitu. Secara visual kita memang bisa melihat dari sejajar atau tidaknya, tetapi kalau ini sudah kita pindahkan ke komputer kan tidak bisa kita lihat ya hierarkisnya. Jadi tetap kita akan harus menelusuri mulai dari root sampai kita menuju ke node yang dicari tadi. Jadi tetap saja tidak bisa selalu mengandalkan secara visual seperti ini. Berikutnya kita bicara height. Height dari node H itu adalah 1. Karena sesuai definisi tadi adalah panjang dari path terpanjang dari node tersebut menuju leaf. Nah, dari node H menuju leaf dari tree H ini adalah I, gitu ya, tidak ada yang lainnya. Kebetulan H ini hanya punya 1 anak, maka jarak dari H ke I karena ini adalah leaf, ini adalah 1. Maka itu adalah menunjukkan tinggi dari H. Yang lainnya, tinggi dari node D adalah 3. Nah, kita tahu D ini adalah root, begitu. Leaf-nya apa saja berarti yang dimiliki oleh tree dengan root D ini? Di sini ada F, ini sebagai leaf, kemudian juga ada I, ada K, ada L, dan juga ada M. Semua ini adalah leaf dari tree yang berakar pada D. Tetapi kalau kita sekarang ukur dari D menuju F, ini panjangnya adalah 2. Dari D menuju I, 1, 2, 3. D menuju K juga 3, D menuju M 2. Nah, sesuai definisinya, maka height tadi menunjukkan panjang dari path terpanjang. Ada 2, ada 3, berarti kita ambil yang terpanjang, yakni 3. Maka di sini menjadi jawabannya. Height dari node L selanjutnya adalah 0. Ya, karena ya L ini adalah leaf. Dia tidak punya lagi node di bawahnya, maka dianggap dia tidak punya ketinggian. Itu tingginya 0. Height dari node M berapa? Tetap 0 ya. Jadi hati-hati di sini, walaupun di sini L dan M itu kelihatannya tidak setingkat gitu ya. M lebih tinggi, apakah kita bilang ini height-nya adalah 1? Tidak, karena di bawah M ini tidak ada subtree lagi, sehingga kita bilang M ini tidak punya anak dan dia adalah leaf, maka height-nya juga sama dengan 0. N array tree. Jadi N di sini menunjukkan banyaknya anak yang dimiliki oleh tree tersebut. Jadi kalau N sama dengan 3, berarti tree tersebut memiliki 3 anak dan kita sebut tertiary tree. Ya. Mungkin kalau jumlah yang lain ya mengikuti angka seperti itu saja ya. Kalau 4 ya berarti quartary, kalau 5 quintetly dan seterusnya ya. 6 saya tidak tahu namanya. Mungkin hexa ya. 7 septa dan seterusnya. Yang paling umum, bentuk paling umum dari n-array tree itu adalah ketika n-nya sama dengan 2, yang sering kita sebut sebagai binary tree. Jadi by 2 ya, binary tree merupakan n-array tree yang paling populer, dapat digunakan untuk merepresentasikan ekspresi matematika dengan operator biner. Ya, pada pertemuan minggu lalu kita sudah melihat contoh caranya membuat apa kemarin ya, penelusuran ya. Postfix ya, mengubah notasi ke dalam postfix, prefix, dan juga infix gitu. Nah, sama di sini karena itu bisa kita representasikan dengan tree, maka
ekspresi matematika pun bisa direpresentasikan dengan binary tree dengan menggunakan tetap konsep yang sama ya. Ada tree, di sini memiliki root, kemudian ada subtree kiri dan subtree kanan. Binary tree ini memiliki keunikan ya, dia punya karakteristik khusus. Ini beberapa sifat yang dimiliki oleh binary tree. Dengan tinggi H lebih besar sama dengan 0, dia memiliki paling banyak. Jadi berdasarkan rumus-rumus ini nanti kita bisa menentukan atau menetapkan apakah tree dari yang kita periksa ini adalah binary tree atau bukan, itu dilihat dari sifat-sifatnya ini. Jadi pada binary tree dengan tinggi H lebih besar sama dengan 0, maka dia memiliki paling banyak 2 pangkat H plus 1 min 1 node internal. Node internal ini adalah semua node yang bukan leaf. Gitu. Sebaliknya, tinggi dari binary tree dengan n node internal setidaknya sekian. Jadi ini ada beberapa rumus dasar yang bisa kita gunakan untuk mengecek apakah tree tersebut binary tree atau bukan. Binary tree dengan tinggi H lebih besar sama dengan 0 memiliki paling banyak 2 pangkat H daun. Binary tree dengan L daun memiliki tinggi log L. Dibulatkan ke atas. Ini beberapa sifat binary tree. Oke, berikutnya kita lihat penelusuran tree atau tree traversal. Jadi penelusuran tree ini adalah algoritma yang secara sistematis dapat menelusuri tree dan melakukan sejumlah komputasi atau perhitungan pada setiap node-nya. Ada 2 metode utama di dalam menelusuri tree. Kita bisa lakukan dengan cara depth first traversal atau DFT, di mana DFT ini terdiri dari juga 3 sub metode, yakni pre-order, in-order, dan post-order. Dari namanya ini masih berkaitan dengan topik postfix, infix, atau mirip ya dengan yang sudah kita bahas minggu lalu. Kemudian di sisi lain, metode yang lain adalah breadth first traversal atau penelusuran secara melebar. Kita lihat dulu untuk yang depth first, pre-order. Jadi seluruh metode yang masuk kategori depth first ini bersifat rekursif, ya, dilakukan terhadap node yang sama, tinggal memanggil lagi fungsi yang sama tetapi dengan parameter yang lebih kecil, gitu ya, konsep dari rekursif. Langkahnya di sini kita bisa mengunjungi root dulu. Jadi kalau pre-order itu root, lalu pre-order tadi dipanggil kembali untuk setiap subtree dari root tersebut. Jadi root itu tidak harus selalu merujuk pada yang paling atas ya. Kalau subtree, kalau tree secara keseluruhan kita bisa anggap yang paling atas itu adalah root. Tapi kalau kita bicara misalkan di sini adalah subtree yang ini, maka di sini bisa kita katakan root-nya itu adalah B, gitu ya. Jadi tidak selalu A itu adalah root, tapi kita juga bisa kita bicara pada tree yang mana. Begitu juga untuk subtree yang sebelah kanan ini. Root-nya siapa? D untuk keseluruhan ini. Tapi kalau saya bicara tentang subtree yang ini, root-nya siapa? H. Gitu. Jadi tinggal pilih yang paling atas. Nah, untuk setiap bentuk tree ataupun subtree-nya, langkahnya selalu seperti itu ya. Kunjungi root, lalu lakukan pre-order traversal untuk setiap subtree dari root satu persatu sesuai urutannya. Secara umum kalau kita tarik ke bentuk tree yang binary, karena kita yang paling sederhana, ya paling populer ini adalah binary tree, maka menjadi kunjungi root ya dari keseluruhan ini, maka kita baca dulu rootnya, maksudnya kunjungi di sini adalah kita baca, boleh langsung kita cetak. Kemudian baru kita telusuri sisi kiri, habiskan semua subtree di sisi kiri, baru kita akan pindah ke subtree sisi kanan. Sudah seperti itu saja sebetulnya ya.
Metode ini dilakukan jika diperlukan untuk mencetak representasi tekstual dari tree. Jadi contoh, di sini saya punya sebuah tree. Jadi untuk contoh tree ini, kita bisa mulai penelusurannya, kunjungi root gitu ya. Jadi ini A kita cetak. Lalu berikutnya adalah telusuri subtree kiri. Maka kita pindah ke kiri sekarang. Nah, di subtree kiri sama ulangi. Di sini rekursifnya begitu ya. Telusuri subtree kiri dari sini kemana? Ya kembali lagi ke atas ke algoritmanya karena memanggil ulang algoritmanya, yakni mengunjungi root. Nah, untuk subtree kiri ini siapa rootnya? Adalah B. Maka kita tuliskan B di sini. Lalu telusuri subtree kiri. Subtree kiri dari B, ini kebetulan karena tidak ada, berarti tidak lanjut. Artinya proses ini selesai untuk tree ini, B dan C ini. Maka lanjut ke subtree kanan. Yakni siapa subtree kanannya? Adalah C. Kita tuliskan C. Kemudian dari sini kita kembali lagi, karena rekursif tadi kan, kembali lagi ke fungsi pemanggilnya. Tadi kita sempat pause ketika menelusuri A memanggil telusuri subtree kiri. Artinya sekarang subtree kiri dari A itu kan sudah habis ditelusuri. Maka untuk algoritma yang menelusuri subtree kiri dari A ini sudah selesai. Berarti kita sekarang bisa lanjut ke subtree kanan. Subtree kanan dari siapa? Ya dari tree yang berakar di A. Gitu. Ketika kita memanggil subtree kanan, nah sekarang pindah ke sini, subtree yang ini, yang besar ini, sama kita ulangi lagi pemanggilannya. Kunjungi root. Siapakah root dari subtree yang di kanan ini? Adalah D. Kita tuliskan di sini D. Kemudian sesuai alurnya, telusuri subtree kiri. Oke. Urutannya dari D kita pindah ke subtree kiri, maka ketemu dengan tree yang berakar di E. Rekursif kita panggil lagi dari atas. Kunjungi root. Siapakah root dari subtree yang ini sekarang? Adalah E. Yang gitu. Maka kita tuliskan E itu di layar. Kita cetak. Kemudian setelah kunjungi root, kita telusuri subtree kiri. Siapakah subtree kiri dari E? F. Gitu. Dari F, ini kita anggap sebagai sebuah subtree, kita panggil lagi algoritma. Jadi ini sebetulnya sudah ngesup lagi ke bawah gitu ya, ke blok berikutnya. Dari subtree F, kembali lagi ke atas, siapakah rootnya? F. Lalu sesuai algoritma tetap, kita diminta untuk menelusuri subtree kiri. Adakah subtree kiri dari F? Tidak ada. Berarti untuk sisi kiri dari tree yang berakar di F itu sudah habis. Berarti kita akan menyelesaikan yang untuk subtree kanan. Adakah subtree kanan dari F? Juga tidak ada. Berarti untuk satu penelusuran ini pada subtree F sudah selesai, maka kita akan kembali lagi ke atasnya, yakni ke tree yang berakar di E. Nah, yang berakar di E tadi kan kita pause di sini, di subtree kiri. Berarti sekarang seluruh subtree kiri dari E sudah selesai ditelusuri, kita menyelesaikan untuk yang subtree kanan, yakni di G. Ya, ulangi lagi pemanggilannya. Root, ya, siapakah root dari subtree ini? Ya, G, maka kita tuliskan urutannya di sini, G. Kemudian, telusuri subtree kiri. G tidak punya subtree kiri. Oke, berarti selesai untuk subtree kiri. Lanjut ke kanan. G juga tidak punya subtree kanan. Berarti untuk cabang yang ini pun juga sudah selesai. Maka kita akan mundur lagi ke fungsi pemanggilnya tadi, yang berakar di E. Nah, untuk E, ini tadi semua sudah terlewati ya. Root sudah kita cetak, subtree kiri juga sudah, ya. Subtree kanan dari E juga sudah. Maka kita akan kembali lagi ke atasnya lagi. Nah, pada pemanggilan ke atasnya tadi, kembali ke atasnya, tadi kan kita sempat pause di sini juga ya.
Selalu karena arahnya kita mengambil ke kiri dulu. Ketemu ada di kiri, ambil lagi kirinya. Masih ada yang di kiri, terus telusuri lagi. Sampai habis yang di kiri, baru bisa pindah ke kanan. Itu adalah konsep dari depth first. Sehingga dari sini akan terjadi model yang backtrack atau mundur, begitu. Karena tadi kita sudah menyelesaikan subtree kiri dari root D, maka kita akan lanjut ke subtree kanan dari root D. Subtree kanan, maka ini adalah H dan subtree di bawahnya, gitu. Panggil lagi, kunjungi root. Rootnya siapa? H. Maka kita cetak H, lalu telusuri subtree kiri. Subtree kiri dari H siapa? Ada I. Sama. Ini kita kembali lagi ke atas sebetulnya ya. Kunjungi root dari subtree ini, ya I. Maka kita cetak rootnya. Lalu subtree kirinya siapa dari I? Tidak ada. Subtree kanannya juga tidak ada. Berarti keseluruhan proses ini selesai untuk yang subtree berakar di I. Maka kita kembali lagi ke fungsi pemanggilnya tadi di H. H tadi juga terakhir kali berhenti pasti di subtree kiri. Maka kalau subtree kiri sudah selesai, baru kita pindah ke kanan. Adakah subtree kanan dari H? Juga tidak ada. Ya, berarti proses untuk subtree H ini pun juga sudah selesai. Kita kembali lagi ke atasnya. D, kita tetap sudah menyelesaikan subtree kanan. Lalu kembali lagi ke atasnya A, kita juga sudah tetap menyelesaikan subtree kanan. Jadi ini semua prosesnya selesai dan menghasilkan urutan penelusuran seperti ini. Berikutnya untuk post order. Sebetulnya tinggal dibalik saja. Kalau tadi pre-order itu urutannya adalah root, kiri dan kanan. Sedangkan kalau post order, kiri kanan dulu baru root. Gitu ya. Jadi pada binary tree khususnya kita tidak cetak dulu rootnya, tapi langsung breakdown ke sisi kirinya. Dan seterusnya sampai kita tidak bisa lagi menelusuri sisi kiri, baru kita pindah ke kanan. Ke kanan pun juga ketika sudah habis, baru kita naik ke akarnya terus dicetak. Jadi akar ini yang terakhir dicetak. Contoh masih dengan bentuk tree yang sama, dari A gitu ya. Kita menelusuri subtree kiri. Jadi siapakah sisi kiri dari A? Subtree B. Tuh. Kemudian dari subtree B ini, panggil lagi ke atasnya. Ulangi lagi prosesnya. Menelusuri subtree kiri. Adakah subtree kiri dari B? Tidak ada. Berarti ini sudah selesai. Kita lanjut ke subtree kanan. Ya, subtree kanan adalah C. Kemudian ulangi lagi. Telusuri dari atas ya. Telusuri subtree kiri. Tidak ada di bawah. Tidak ada di kiri C. Kemudian telusuri subtree kanan. C juga tidak punya subtree kanan, maka kedua proses ini selesai untuk subtree C. Terakhir kita baru mencetak root. Rootnya siapa dari subtree C? Ya C. Maka itulah yang kita cetak pertama kali. Gitu. Dari sisi kanan tadi ya, dari B untuk sisi kanannya kan sudah selesai. Tadi kan kita sebelum masuk ke C tadi yang memanggil adalah si B tadi. Maka ketika B sudah menyelesaikan penelusuran subtree kanan, maka sekarang baru kita mencetak root untuk subtree B. Itu sebabnya B di sini adalah yang dicetak berikutnya. Begitu. Dari subtree kiri sekarang naik lagi ke pemanggilnya di atasnya. Berarti sekarang kita bicara dari sudut pandang tree A, ya, subtree A. Subtree kiri dari A sudah selesai, maka prosedurnya kita akan melanjutkan ke subtree kanan dari A. Berarti sekarang fokus kita adalah yang di sebelah kanan. Dari sini kita melihat ada subtree dengan akar D. Alurnya juga sama. Telusuri subtree kiri. Panggil kembali metodenya, kita menelusuri sisi kiri. Ketemu E. Setiap kali ketemu node baru, cek lagi apakah dia punya subtree kiri. Ternyata ada. F. F apakah punya subtree kiri?
Tidak. Apakah punya subtree kanan? Tidak. Berarti kita langsung cetak root dari subtree F. Sisi kiri selesai, kita lanjutkan ke sisi kanan dari E tadi. Ya, sisi kanan dari E adalah subtree G. Prosedurnya sama. Subtree kiri dari G tidak ada. Subtree kanan dari G tidak ada. Berarti tinggal root dari G yang kita cetak. Oke, subtree kiri dan subtree kanan dari subtree E sudah selesai, maka terakhir kita mengunjungi root. Siapakah root dari subtree yang ini? Yakni E. E yang terakhir kita cetak. Balik lagi ke atasnya, ya. Untuk subtree D, maka penelusuran subtree kiri dari subtree D sudah selesai. Kita lanjut ke subtree kanan. Nih, H dan I. Subtree kanan, H, kemudian selalu lagi buka langsung ke bawahnya, adakah dia punya subtree kiri? Ada, yakni I. I, kita buka lagi, adakah dia subtree kiri? Tidak. Adakah subtree kanan? Tidak. Maka kunjungi rootnya langsung, yakni I dan cetak. Subtree kiri dari H sudah selesai, maka kita sekarang periksa subtree kanan dari H. Kebetulan tidak ada subtree kanan dari H, berarti kita bisa langsung selesai mencetak atau mengunjungi root. Siapakah root dari subtree ini? Ya, H. Kita cetak di layar. Setelah itu, kiri dan kanan tadi juga sudah selesai ya. Kita mundur lagi ke atasnya. Kiri dan kanan dari D sudah selesai. Maka penyelesaiannya terakhir adalah mengunjungi root yang di subtree D. D itu kita cetak. Naik lagi ke atasnya. Ya, berarti subtree kiri dari A sudah dikunjungi, subtree kanan dari A juga sudah, maka terakhir adalah cetak rootnya. A. Seperti itu untuk post order. Berikutnya adalah in order. Nah, in order ini kekhususannya dia hanya dapat dipahami dengan konsep binary tree ya. Karena kalau dengan tree beranak 3, anak 4 itu agak susah pembacaannya. Jadi ini spesifik hanya pada binary tree. Jadi tinggal diubah saja urutannya sebetulnya ya. Kalau tadi post order, root kiri kanan, kalau pre-order, kebalik ya. Kalau pre-order itu root kiri kanan, kalau post order itu kiri kanan root. Berarti di sini in order kiri root kanan. Jadi sesuai pembacaannya ya dari kiri ke kanan. Masih dengan tree yang sama. Kita baca dari atas ya. Subtree tree A. Kemudian telusuri subtree kiri. Kita diminta menelusuri ke kiri, berarti kita fokus ke sini. Dari sini, adakah subtree kirinya? Dari subtree B ini tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kita lanjut ke root. Siapakah rootnya di sini? B. Maka kita tuliskan B di layar. Lalu lanjut ke subtree kanan. Adakah kanan dari B? Ada, yakni C. Nah, ini hati-hati juga sama. Kita perlu panggil lagi sebetulnya ya. Telusuri subtree kiri. Tidak ada kebetulan. Kunjungi rootnya. Ya, C itu tadi. Maka kita cetak C. Lalu telusuri subtree kanan. Tidak ada kanan dari C. Maka sudah selesai. Untuk yang sisi kanan dari B. Lalu kita kembali lagi ke fungsi di atasnya. Maka subtree kiri dari A sudah selesai. Lalu langkah berikutnya adalah mengunjungi root. Siapakah root dari tree A? Ya si A itu. Maka A itu yang kita cetak. Baru ketika root sudah, pindah ke subtree kanan. Subtree kanan. D, di sini, baca lagi, telusuri ke kiri, ada E. Kemudian panggil lagi algoritmanya, telusuri lagi subtree kiri, ada, yakni F. Lalu panggil lagi, adakah subtree kiri dari F? Tidak ada. Kemudian kalau begitu naik kita baca rootnya
F, maka itu yang kita cetak. Kemudian subtree kanannya juga tidak ada. Berarti selesai untuk yang subtree kiri dari F. Lanjut, kita cetak atau mengunjungi rootnya. Rootnya adalah E, maka itu yang kita cetak berikutnya. Lalu menelusuri yang kanan. Yang kanan ada ketemu G, baca dulu ke kiri, tidak ada. Baru kunjungi rootnya, yakni G, kita cetak. Kanan juga tidak ada, berarti sebelah kanan dari E pun juga sudah selesai. Maka kita bisa naik ke atasnya. Nah, ketika tadi kita sudah naik menyelesaikan subtree E, ini adalah subtree kiri dari D, maka ketika subtree kiri selesai, kita akan perlu mengunjungi root. Siapa rootnya? D. Maka itu yang kita cetak berikutnya. Root sudah selesai, maka kita menuju ke subtree kanan, ketemu H, dan subtree di bawahnya. Tetap lanjut, baca ke kiri, H ternyata masih ada I di sebelah kirinya. Oke, lanjut lagi baca ke kiri, dari I ada, tidak ada. Kalau tidak ada berarti kiri selesai, kembali ke root. Rootnya dari subtree I itu adalah I sendiri. Sudah, baru kita ke kanan dari I. Juga tidak ada. Berarti sisi kiri atau subtree kiri dari H, ya jadi mundur lagi satu tingkat di atasnya. Subtree kiri dari H sudah selesai, maka berikutnya adalah root. Siapakah rootnya di sini? H. Kita tulis. Lalu berikutnya telusuri subtree kanan. Ternyata H tidak punya subtree kanan, berarti ini pun prosedurnya sudah habis, selesai. Dan algoritma berhenti. Urutan penelusurannya menghasilkan urutan seperti ini. Oke, 3 metode tadi yang sudah dijelaskan adalah kategori atau metode depth first traversal, di mana cirinya itu adalah selalu langsung membuka yang baru, khususnya di sebelah kiri, jika ditemukan subtree di sebelah kiri. Ya, jadi istilahnya dibor dulu sampai habis ke bawah. Kalau sudah mentok, baru dia akan mundur balik lagi mencari jalur yang lain. Nah, pendekatan kedua, metode breadth first traversal, ini adalah per tingkat. Jadi untuk breadth first traversal ini merupakan penelusuran yang non-rekursif. Dia mengunjungi node sesuai dengan urutan kedalamannya. Jadi bertingkat saja mulai dari level atau kedalaman 0, ya, level paling atas, lanjut ke level berikutnya lagi, level berikutnya lagi, dan seterusnya sampai tidak ditemukan level baru di bawahnya. Urutan penelusurannya mengikuti alur dari kiri ke kanan. Jadi untuk yang tree seperti ini, kita cetak saja dari atas ya, A, kemudian di level 0 sudah habis, tidak ada node lain, maka kita pindah ke level kedua, ya ini depth sama dengan 1, di situ ada node B dan juga node D, maka itu yang kita cetak. Habis di level ini, turun lagi ke level di bawahnya, ya, ada C, E, dan H, ini masing-masing kita cetak. Selanjutnya, turun lagi ke level berikutnya, ada F, G, dan I. Ini yang kita cetak. Tidak ada lagi node di bawahnya setelah itu, maka penelusuran selesai. Itu untuk breadth first traversal. Oke, kita lihat ke manfaat lain dari tree. Di sini dapat digunakan untuk membentuk sebuah expression tree. Kita melihat kembali atau mengunjungi kembali materi tentang infix, postfix, dan prefix, ya, notasi yang sudah kita lihat minggu lalu, di mana kita menuliskan ekspresi matematika, ya, atau aljabar itu dalam bentuk salah satu dari infix, postfix, ataupun juga prefix. Jadi kita misalkan ada sebuah persamaan seperti ini, ya, A dibagi B ditambah C dikurangi D dulu dan dikalikan dengan E, maka kita bisa merepresentasikan ekspresi aljabar ini
dalam bentuk expression tree. Yang bentuknya seperti ini. Kita tahu bahwa dari sini operasi yang didahulukan itu adalah yang A dibagi B dulu ya, karena ini derajatnya paling tinggi ya. Walaupun ini dikali E ya, jadi nanti E ini kan karena kebetulan sendiri, maka nanti yang sisi kiri ini akan dikalikan dengan sisi kanan gitu. Jadi A dengan B kita bagi gitu ya. A dengan B kita bagi, jadi A dibagi dengan B, lalu ditambah dengan ini kan operatornya di atasnya, C dengan D dikurangkan dulu ya. C dengan D dikurangkan dulu, kemudian dikalikan dengan E. Jadi A dibagi B dulu, ditambah dengan hasil perkalian antara C dikurangkan D dengan E. Nah, sama dari sini kita bisa menghasilkan notasi infix. Jadi keterkaitan antara infix dengan in order itu bagaimana? Kita bisa menghasilkan notasi infix dengan melakukan penelusuran in order. Jadi kaitannya di situ. Maka di sini untuk mencetak expression tree seperti ini dengan penelusuran in order, maka langkahnya seperti ini. Jika menemui node terminal ini adalah node leaf ya, node yang paling ujung, maka kita akan cetak node tersebut. Jika bukan node terminal, maka kita cetak kurung buka karena infix ini perlu dipisahkan dengan tanda kurung untuk mengetahui prioritas operasinya. Kita cetak kurung buka, telusuri subtree kiri. Jadi ini inti dari penelusuran in order ya. Telusuri kiri, cetak root, telusuri kanan. Jadi kita menggunakan konsep yang sama untuk menghasilkan notasi infix. Jadi kurung buka dan kurung tutup ini hanya tambahan untuk melengkapi notasi infix yang dihasilkan. Cetak kurung buka, telusuri subtree kiri, cetak root, telusuri subtree kanan, cetak kurung tutup. Jadi sama di sini ya. Kita baca dari atas ya. Jika menemui node terminal, baca dari sini apakah ini node terminal? Bukan. Kalau bukan berarti cetak kurung buka. Dicetak kurung buka pertama. Yang berikutnya adalah ke kiri ya, selalu ambil ke kiri, telusuri subtree kiri. Itu tadi yang diminta. Jadi dari telusuri subtree kiri, apakah ini adalah terminal node? Bukan juga, maka kita cetak lagi kurung buka. Gitu, telusuri lagi subtree kiri. Ya, telusuri lagi subtree kiri. Oke, dari situ apakah dia node terminal? Jika ya karena ini A adalah node terminal, maka cetak node tersebut. Maka baru kita cetak A. Gitu ya. Dan seterusnya, kita ikuti saja alur dari algoritma ini. Ya. Cetak rootnya, tercetak tanda bagi, lalu telusuri yang subtree kanan, kita mencetak B, lalu ke atas lagi, kiri root kanan, ya selalu seperti itu ya. Setelah kiri selesai, maka naik ke atasnya dia akan mencetak root. Maka ini yang dicetak adalah tanda plus. Dan seterusnya. Untuk yang prefix notation, maka kita melakukan penelusuran secara pre-order. Dengan expression tree yang sama, di sini tidak lagi diperlukan tanda kurung karena ini adalah prefix. Ya. Intinya tetap sama, penelusuran secara pre-order di sini cetak root, kiri, dan kanan. Jadi root dulu, baru menelusuri kiri dan kanan. Sama. Jika menemui node terminal, cetak node tersebut. Karena di sini bukan node terminal, maka kita masuk yang kedua ya, cetak root. Nah, kebetulan di sini rootnya ya sudah plus, berarti plus itu yang kita cetak. Kemudian subtree kiri, telusuri subtree kiri. Sama di sini juga bukan node terminal. Langkahnya apa? Cetak root lagi. Rootnya siapa? Tanda bagi. Lalu telusuri lagi subtree kiri.
Subtree kiri, node terminal, ya, maka cetak node tersebut. A. Kemudian, subtree kiri sudah selesai, maka kita pindah ke subtree kanan. Subtree kanan, ketemu, apakah itu node terminal? Ya, gitu ya. Karena dia node terminal, kita cetak node tersebut, B. Itu, subtree kanan sudah selesai. Untuk tree yang ada di bawah tanda bagi. Maka kita lanjut ke, balik lagi ke atasnya ya. Untuk tree semulanya, tadi berarti subtree kiri sudah selesai. Kita lanjut ke subtree kanan. Subtree kanan, apakah ini node terminal? Bukan. Cetak rootnya. Kali. Dicetak. Terus telusuri sisi kiri. Apakah ini node terminal? Bukan. Cetak rootnya. Min. Lalu lanjut lagi, telusuri subtree kiri. Apakah ini node terminal? Ya. Maka cetak node tersebut. Subtree kiri selesai. Pindah ke subtree kanan. Node terminal juga. Cetak D. Subtree kiri dari node dengan root kali. Ini sudah selesai. Berarti kita lanjut ke subtree kanan. Node terminal ya, kita cetak E. Selesai. Untuk yang postfix, maka kita lakukan penelusuran secara post order. Ya. Nah, silakan ini dituliskan seperti apa hasil yang didapat dengan penelusuran secara post order. Langkahnya tetap sama ya. Kiri, kanan, baru root. Nah, sekarang kita coba aplikasikan ya penelusuran secara postfix dan juga pembentukan expression tree tadi. Di sini kita memodifikasi dari algoritma pengevaluasian ekspresi postfix, di mana jika simbol yang dibaca adalah operan, maka tree dengan node tunggal dengan label operan tersebut di-push ke dalam stack, jadi kita menggunakan stack. Lalu jika simbol yang terbaca adalah operator biner, maka dua tree teratas itu adalah operannya. Jadi yang ditaruh di sisi kiri dan juga ditaruh di sisi kanan. Pop kedua tree tersebut, buat tree baru di mana rootnya adalah operator dan kedua tree yang barusan di pop tadi menjadi subtree kiri dan kanan. Lalu hasilnya di-push kembali ke dalam stack. Jadi ini mirip dengan langkah pemrosesan atau pengevaluasian ekspresi postfix yang sudah kita lihat minggu lalu. Silakan dibaca lagi kalau lupa ya. Contoh di sini jadi inputnya di sini adalah berupa ekspresi dalam bentuk postfix. Lalu kita mencoba untuk membuat expression tree-nya. Outputnya adalah tree dalam bentuk ekspresi tadi ya. Tree yang mewakili ekspresi matematika tadi. Nah, langkahnya tadi ya, kita baca tadi. Jika yang dibaca adalah operan, maka di-push ke dalam stack. Kita baca pertama adalah A, maka A itu kita push ke dalam stack, masuk ke dalam stack. Kemudian baca berikutnya B, ini juga adalah operan, maka kita push lagi ke dalam stack, langkah kedua. Lalu baca lagi ketiga adalah tanda bagi, karena tanda bagi ini adalah operator, sesuai langkah di sini. Maka dua tree teratas adalah operannya. Kita lakukan pop dari stack kita 2 kali, buat tree baru di mana rootnya adalah operator yang sedang kita baca. Jadi rootnya sekarang adalah tanda bagi, ya, tanda bagi. Kemudian operannya adalah tadi kita pop B, ya, B akan menempati sisi kanan. Kita buat aturan seperti itu. Lalu pop lagi yang kedua, A akan menempati operan kiri. Dari situ bentuk expression tree yang sudah jadi ini kita push lagi ke dalam stack. Jadi sekarang stacknya isi 1 saja, karena tadi 2 ini sudah di pop, tetapi masuk kembali sebagai subtree. Sini. Lanjut, kita baca operan berikutnya adalah, karakter berikutnya adalah C, yakni operan, maka itu yang kita push.
Kemudian D ini pun juga adalah operan, maka kita push juga D ke dalam stack. Berikutnya adalah tanda min. Nah, tanda min ini adalah operator, maka kita ulangi lagi mekanismenya. Min tadi akan menjadi root ya, root dari dua operan, dua top yang kita pop dari stack gitu ya. D kita pop sekali, maka menempati sisi kanan dari operator minus. Lalu pop yang kedua C itu menempati sisi kiri dari operator minus. Dan subtree ini kita push lagi ke dalam stack gitu. Ya, yang subtree dengan tanda bagi ini tidak terpengaruh karena tadi yang di pop kan hanya dua yang teratas ya, tidak masalah. Kita masuk, berarti sekarang isi dari stack itu adalah dua subtree seperti ini. Lanjut, kita baca ekspresi karakter berikutnya adalah E, di mana di sini adalah operan, maka kita push saja ke dalam stack. Lalu operator karakter berikutnya adalah operator, yakni kali, maka sesuai aturan kita pop dua kali ya. Pop yang pertama tadi menghasilkan E, maka E menempati sisi kanan dari operator kali. Kemudian pop yang kedua itu adalah yang ini, yang subtree operator min. Maka operator subtree dengan operator min itu akan menjadi sisi kiri dari subtree pada X atau kali ya di sini. Dan ini semua kita push lagi ke dalam stack. Tetap yang tanda bagi belum terpengaruh. Ya, dia tetap bertahan di dalam stack. Tapi sekarang di atasnya itu sudah berganti menjadi subtree yang lebih besar ini. Lanjut, kita baca berikutnya adalah tanda plus. Maka plus ini merupakan operator. Kita pop pertama yang tanda kali dan E itu menempati ya, tanda kali E dengan minus CD ini menempati sisi kanan. Lalu pop yang kedua baru kena yang si bagi tadi menempati sisi kiri. Lalu ya kalau mau kita push lagi ke dalam stack. Sehingga isi terakhir dari stack itu adalah hanya ada satu tree besar yang sudah membentuk expression tree dari postfix yang kita tuliskan. Lanjut, kita mengimplementasikan, kita sekarang coba contohnya di dalam code, ya bagaimana cara membuat binary tree saja yang paling sederhana ya, dengan bahasa pemrograman. Kita butuh beberapa kelas di sini. Anda bisa membuat kelas node baru ya, karena ini sedikit berbeda dengan, atau Anda mau copy paste dari kelas node-nya linked list ataupun queue yang kemarin Anda buat juga silakan, tetapi sesuaikan saja nanti atributnya ya. Di sini saya membuat 4 atribut untuk node. Saya akan memberikan ID pada node, lalu elemen itu data yang disimpan di dalam node, kemudian kiri dan kanan. Jadi ini mirip seperti linked list ya, dia punya anak kiri dan anak kanan. Masing-masing bertipe node juga. Oke, saya punya kelas node tadi, ID, elemen, kemudian kiri dan kanan, tipenya juga adalah pointer node. Lalu ini beberapa metode atau fungsi yang dimiliki oleh kelas node, konstruktor, lalu ada konstruktor tanpa isi, ya, kosongan, ada juga konstruktor yang langsung mengisikan angka. Jadi kita bisa membuat konstruktor yang lebih dari satu macam. Ya, mau diinisialisasi dengan tanpa nilai atau mau kita inisialisasi langsung dengan memberikan angka, bisa kedua-duanya. Kemudian metode getter dan setternya ya untuk mengubah ID, untuk membaca ID, untuk mengubah elemen yang tersimpan dan juga untuk membaca elemen yang tersimpan. Untuk mengubah anak kiri, untuk membaca anak kiri, lalu mengubah anak kanan dan membaca anak kanan.
Jadi lengkap semua sudah kita buatkan setter dan getternya. Oke, kita lihat lebih jauh lagi. Jadi setelah kelas node untuk menyimpan node-nya saja. Nah, berikutnya untuk menyimpan tree-nya secara keseluruhan. Jadi dipisahkan antara node, satu elemen node dengan bentuk tree binarinya. Ya, sama seperti kita memisahkan antara node dengan stack, node dengan queue, node dengan linked list. Itu dua komponen yang berbeda. Jadi kalau ini kita akan buat struktur binary tree-nya. Kita bisa punya beberapa metode, yakni binary tree untuk konstruktornya, inisialisasi awal tanpa root. Kemudian kita bisa buat destruktornya untuk menghancurkan atau menghapus ya kelas binary tree yang sudah dibuat. Memanggil fungsi destroy tree. Ya, nanti destroy tree ini ada sendiri kita siapkan. Kemudian beberapa metode lainnya adalah isEmpty, mengecek binary tree kosong atau tidak. Insert, memasukkan satu node ke dalam tree. Ada satu parameter berupa data nilai yang mau diinsertkan. Kemudian, nah ini yang penting adalah metode DFS-nya. Ini adalah bagian program untuk menelusuri tree secara depth first. Mencari node parent dari node baru yang akan masuk. Jadi ketika saya membangun sebuah tree, ya, node pertama masuk, pasti dia akan menjadi root. Setelah itu masuk node kedua. Kan kita harus tahu node kedua ini mau dicantolkan kemana. Ya kita harus cari dulu parent-nya kan pasti. Oh dia akan nyantol di node yang parent-nya ini. Ya, dia punya parent si X ini. Nah, setelah ketemu parent-nya, nanti juga harus ditentukan dia akan menempati kiri apa kanan, gitu. Jadi, di sini untuk DFS, dia memiliki dua parameter. Satu, node yang sedang dikunjungi. Jadi, dia sekarang ada pada posisi node yang mana. Kemudian, dua adalah ID dari parent yang dicari. Jadi, nanti kita akan mencari parent berdasarkan ID node. Makanya tadi node-nya sudah kita siapkan memiliki atribut ID. Jika node parent ditemukan, maka node ini akan dikembalikan ke fungsi pemanggilnya. Jadi dia tugasnya hanya mencari node parent. Kemudian display bin tree, dia memanggil fungsi untuk cetak. Dan print bin tree ini penelusuran tetapi bukan untuk memasukkan node baru, tetapi hanya untuk membaca binary tree yang sudah dibuat dengan cara depth first, ya, memiliki satu parameter yakni node awalannya. Lalu destroy tree tadi sudah, atributnya adalah ada dua, node count, jadi keseluruhan jumlah node pada tree itu kita catat di node count, dan root ya, root dari seluruh tree itu kita simpan di variabel root. Oke, ini detail untuk kelas binary tree-nya, bin tree-nya. Saya punya tadi ya, root dan node count. Lalu konstruktornya binary tree di sini kosongan. Saya menginisialisasi root-nya menunjuk ke kosong ya, null pointer, dan jumlah node-nya 0 karena awalan kan belum ada node yang diisi. Jadi ini kosongan saja mengisikan nilai default dari variabelnya. Berikutnya untuk isEmpty, ini fungsi untuk mengecek apakah binary tree-nya kosong atau tidak. Jadi hanya mengecek saja ke root-nya. Jika root-nya sama dengan null pointer, maka ya dia pasti kosong. False, true ya, nilainya 0 atau 1. Lalu ini deklarasi dari beberapa fungsi yang dimiliki tadi ya. Insert untuk memasukkan data. Kemudian display binary tree untuk mencetak. Print binary tree ini yang dipanggil di dalam display. Lalu DFS ini tadi untuk mencari parent. Jadi nanti DFS itu akan dipanggil oleh metode insert.
Jadi proses insert itu harus didahului dengan mencari dulu parent-nya. Dia mau masuk di mana? Setelah ketemu parent-nya, proses lanjutan untuk menginsert itu dilanjutkan oleh si metode insert tadi. Lalu ini destroy untuk menghapus tree, dipanggil di destructor class. Algoritmanya secara umum begini. Untuk insert kita buat dulu objeknya, ya. Jadi siapkan dulu node yang akan dimasukkan, kemudian naikkan jumlah counter node. Jadi sudah ditambah ya jumlah total node yang ada di dalam tree ya, langsung dinaikkan di depan. Kemudian kita berikan ID pada node baru sesuai dengan nilai counter node. Jadi tujuannya kita naikkan dulu supaya kita bisa kasih ID di node yang baru ini. Karena nanti ID-nya kan mengikuti banyaknya node ya. Jadi saya hitung urut saja. Node yang baru pertama kali masuk akan dapat ID 1. Node yang kedua masuk dapat ID 2 dan seterusnya. Tinggal nambah saja atau increment untuk counternya. Kalau tree masih kosong, maka node baru akan otomatis menjadi root, prosesnya selesai. Jadi hanya satu kali saja. Tidak perlu kita mencari parent-nya ya. Kalau masih kosong ya pasti dia otomatis akan menjadi root. Jika tree tidak kosong, maka baru kita mencari node parent dengan metode DFS tadi. Kalau node parent sudah ditemukan, oh parent-nya tuh di sini loh, dia akan masuk di bawahnya node ini. Baru nanti setelah itu kita tentukan masuk di bawahnya node ini, sisi kiri apa sisi kanan. Nah, dilihat dari nomor ID-nya. Paling gampang. Makanya tadi tetap diperlukan ID gunanya untuk menentukan apakah node yang baru itu akan masuk di sisi kiri atau kanan. Karena secara umum, kalau misalkan ini adalah node root, saya beri ID 1, kemudian ini di bawahnya gitu ya, anggapannya sebuah binary tree seperti ini, ID-nya 2, lalu ini dia punya ID 3, maka kita akan bisa melihat polanya di sini. Ini ada node baru lagi, ID-nya 4. Jadi kita memasukkan akan mengikuti urutan ini saja ya. Penuhkan dulu satu level dari kiri ke kanan, baru beranjak lagi ke level berikutnya. Ini ID-nya 6, dan ini ID-nya 7. Nanti di bawahnya 4, ini ada ID 8 dan ID 9. Nah, dari sini kita bisa lihat tidak polanya. Bahwa node dengan ID 2 misalkan itu akan atau genap ya. Node dengan ID genap itu akan menjadi anak kiri. Dan node dengan ID ganjil itu akan menjadi anak kanan. Kecuali khusus untuk root ya, dia tidak berlaku ya. Jadi semua yang ganjil itu akan jadi anak kanan dan semua yang genap dia akan jadi anak kiri. Cara penentuan nomornya juga taunya dari mana? Katakanlah saya dalam posisi ini. Saya punya node baru 4 ini. Ya, tadi kan sudah dapat ID ya. Node baru ID-nya 4. Kita ingin tahu 4 ini nanti akan masuk menjadi anaknya siapa? Sesuai hierarki ini dia akan menjadi anaknya 2. Lalu lantas kita taunya hitungnya dari mana? Ya tinggal dibagi 2 saja ya. 4 dibagi 2 maka dapat parent-nya. 6 dibagi 2 dapat 3. 8 dibagi 2 dapat 4. Pasti itu akan menjadi anak kiri dari parent-nya. Jadi kita kalau sudah tahu node itu ID-nya 4, maka parent-nya pasti 2. Bagaimana kalau 5? Sama, dibagi 2, tapi nanti tinggal dibulatkan ke bawah. Ya, 5 dibagi 2, 2,5. Bulatkan ke bawah, 2. Berarti 5 nanti pasti parent-nya 2. 7, parent-nya siapa? 7 bagi 2, 3,5. Bulatkan ke bawah, 3. Oh, parent dari 7 adalah 3. Begitu dan seterusnya. Kita sudah punya aturan yang memudahkan untuk menyisipkan node ke dalam binary tree. Dengan cara seperti ini ya. Jadi nanti tinggal kita lihat saja. Jika jumlah node adalah genap, maka dia akan menjadi anak kiri. Jika node adalah ganjil, maka dia akan menjadi anak kanan. Oke, ini khusus untuk metode insert-nya.
kita buat objek baru, tadi mengikuti algoritmanya ya. Kita buat objek node baru, ini sudah saya siapkan penjelasan supaya lebih paham ya apa yang dilakukan untuk masing-masing baris. Kita buat objek node baru, lalu naikkan counter jumlah node count plus sama dengan 1, kita assign ID-nya tadi, item yang mau dicatat, siapa anak kirinya, dan siapa anak kanannya dari node baru tadi. Jadi untuk ID, saya panggil set ID. ID-nya berapa? Ya sesuai dengan nilai node count yang baru. Lalu set elemen, data mana yang mau saya masukkan? Ya item, sama dengan yang saya berikan di parameter insert tadi. Karena dia baru node kosongan, berdiri sendiri, maka untuk anak kiri dan anak kanan masih kosong. Lalu, langkah berikutnya, jika tree masih kosong, maka P menjadi root. Ini, jika is empty, maka root otomatis menjadi P, dan selesai langsung ke bawah di sini ya. Else, jika tidak kosong, baru yang kita pikirkan, harus mencari ID dari parent tempat node P tadi akan ditambahkan. Kita siapkan dulu pointernya, lalu pointer tersebut menuju kepada root, kita mulai penelusuran mulai dari paling atas, lalu kita hitung parent ID-nya. Jadi kan tadi kita mau masukkan node misalkan dengan ID 4, maka kita hitung nanti 4 ini orang tuanya siapa? 2, gitu kan. Nah, berarti kita hitung ini untuk mencari parent ID-nya. Floor, node count dibagi 2. Jadi langsung dapat ID parent-nya. Sekarang tugas kita adalah mencari di dalam tree, binary tree kita, node dengan ID 2 itu posisinya ada di mana. Nah, ini adalah tugas dari fungsi DFS. Kita panggil metode DFS untuk mencari node parent. Parameter yang diberikan adalah PTR tadi, yang dimulai dari root, dan tugasnya adalah mencari node dengan parent ID yang sudah dihitung. Kita panggil ya metode DFS. Setelah ini akan ada penjelasannya. Jadi dari sini, dari sisi insert di sini, dia tidak mau tahu. Pokoknya tugasnya DFS mencari posisi dari node parent tadi, itu yang akan dikembalikan sebagai nilai pada variabel parent node. Jadi tugas di DFS tadi sudah selesai, dia langsung mengembalikan parent node kepada metode insert tadi. Baru setelah itu, si metode insert melanjutkan tugasnya memasukkan node P ke bawah node parent tersebut. Sudah ketemu nih parentnya, tinggal dihitung masuk kiri apa masuk kanan. Nah, tinggal dihitung saja dari node count-nya tadi. Kalau dia ganjil, maka dia akan menjadi anak kanan ya. Menentukan ganjil genap, kita pakai mode saja, mode 2. Kalau hasilnya 1 berarti dia ganjil menjadi anak kanan. Tetapi kalau hasilnya genap, maka dia akan menjadi anak kiri. Set left atau set right dari parent node tadi. Oke, sekarang kita cek lebih detail lagi di DFS ya. Sebetulnya intinya di sini. Bagaimana cara menelusurinya? Jadi untuk algoritma DFS, kita mencari apakah current node, tadi kita kan dalam menelusuri dengan depth first traversal itu kan selalu mulai dari root ya. Dari situ kita akan mencari node yang diinginkan. Nah, cara mencarinya sama. Kita cek apakah node yang sedang saya tunjuk sekarang atau current itu adalah node yang kita cari. Ya pasti nanti akan mengecek ID-nya karena tadi berbekalnya kan mencari adalah ID. Yang jelas node tersebut tidak kosong dan ID-nya cocok, begitu kan? Jika ya, maka node itu yang langsung dikembalikan. Kemudian ada beberapa tahapan untuk mencegah supaya tidak menelusuri node-node yang ID-nya sudah lebih besar daripada parent. Jadi mungkin ini bisa terjadi kalau sudah banyak ya node yang diinsertkan, kemudian kita ingin mencari ke node dengan parent ID yang lebih kecil gitu. Jadi tidak
tidak perlu dilakukan penelusuran ke node yang ID-nya lebih besar. Lalu caranya sama, kita menggunakan pendekatan depth first, yakni periksa ke subtree kiri dan juga ke subtree kanan. Oke, ini adalah isi dari metode DFS. DFS kita start dari current ya. Dia akan mulai dari root paling atas berbekal parent ID yang akan dicari. Jika di sini current node yang sedang ditunjuk itu tidak null dan ID-nya sama dengan ID yang sedang dicari, sama dengan parent ID tadi, maka ya itulah yang akan saya return. Langsung ketemu ya, keluar dari metode dengan mengembalikan node parent tersebut. Kemudian yang ini bagian untuk mengabaikan penelusuran lebih lanjut dari node sepupu tadi ya. Kalau sudah ID-nya lebih besar dari parent, maka itu tidak perlu dilanjutkan. Return saja null pointer. Selanjutnya, sama juga berlaku kalau yang sedang ditunjuk itu null ternyata ya. Berarti yang dua di atas tadi, if dua di atas kan tadi kalau tidak null ya, itu masih bisa kita proses walaupun ada juga yang mengembalikan null. Tapi kalau yang sedang ditunjuk pun itu sudah null, ya sudah tidak usah mengerjakan lagi, langsung return ke atas dengan mengembalikan null pointer. Nah, setelah itu kita lanjut ke bawahnya. Jadi kalau if yang ini itu tidak kena, berarti belum ketemu ya, node parent-nya masih belum ketemu, maka ini proses selanjutnya adalah pemanggilan rekursifnya. Jadi fungsi DFS itu dipanggil lagi di sini, tetapi sekarang terhadap sisi kiri, karena tadi pencarian DFS kan memprioritaskan pencarian ke subtree kiri. Masih punya anak kiri nggak? Kalau masih punya, telusuri ke kiri. Dari yang ditelusuri kiri tadi, cek lagi, masih punya anak kiri nggak? Telusuri lagi ke kiri. Sampai kapan? Sampai mentok dia tidak punya anak kiri lagi. Gitu. Baru dia akan balik ke atas dan akan menelusuri yang sisi kanan. Gitu. Jadi, ini tadi ya, jika temp tidak sama dengan null pointer, jadi kalau sisi kirinya itu tidak null, kembalikan node tersebut ke fungsi pemanggil sebelumnya. Jadi dipanggil di return ke fungsi DFS tadi juga. Jadi ini model rekursifnya gitu ya. Sampai ketemu null, kalau null berarti dia akan selesai yang menyelusuri sisi kiri, baru dia akan lanjut ke yang sisi kanan, get right. Tetap mencari parent ID. Tuh, terus kalau ke kiri dan ke kanan, terus ketemunya di mana? Ketemunya nanti ya di baris ini tadi. Pada baris ini, kalau memang node-nya ada di dalam tree, dan ID-nya cocok, dan dia tidak null, ya sudah, berarti node itu ditemukan. Di return ke pemanggil keluar. Ini secara umum untuk metode DFS. Lalu untuk cetak, saya rasa ini cukup sederhana ya. Mencetak tree secara DFS pre-order traversal. Jadi root-nya dicetak dulu, baru dia mencetak kiri dan mencetak kanan. Urutannya seperti itu ya. Root dulu, baru kiri dan kanan. Destroy, ini tadi yang dipanggil di destruktor. Ya, kita hapus, delete, mulai dari leave, bertahap sampai ke root-nya. Destroy tree dari sisi kiri. Ya. Kiri, kanan, dihapus. Di main program, nah ini baru pengetesannya. Saya coba memasukkan sejumlah angka sesuai dengan nilai urutannya di sini. Yang dimasukkan pertama itu otomatis pasti akan menjadi root ya.
Jadi saya punya B objek dari bin3 tadi, lalu memanggil insert beberapa kali untuk memasukkan elemen-elemen ini. Maka di sini akan nilainya menjadi 20. Ini node dengan ID 1. Kemudian insert lagi 10, maka dia akan menempati posisi kedua. ID 2. Lalu 5, ini menempati sisi kanan. Lalu 15, ini urut saja ya. 15 itu anak kiri dari node 10. Ini ID-nya 4. Lalu 40, ini menjadi anak kanan dari 10 dengan ID 5. Lalu 45 menjadi anak kiri dari 5 dengan node ID 6. Dan 30 itu menjadi sisi kanan dengan ID 7. Selesai, kita masukkan ini, cetak ya, binary tree sudah dibuat. Lalu kita mau mencetak isinya tadi ya. Tentunya cetaknya nanti tidak akan dalam bentuk visual seperti ini ya. Ada sisi kiri, sisi kanan, tentu tidak. Yang kita mau munculkan tadi di sini adalah ID-nya ya. Jadi yang dicetak adalah ID, spasi, kemudian elemennya. Itu saja. Jadi yang dicetak pertama itu adalah ID, yang dicetak kedua itu adalah datanya. Maka di sini keluarnya seperti ini. Binary tree, kita start tadi dari pertama ya, 1, datanya adalah 20. Kemudian pindah ke kiri ya, ID 2, datanya adalah 10. Kemudian ke kiri dulu, ID 4, datanya adalah 15. Sisi kiri dari 4 tidak ada, maka dia akan pindah ke sisi kanan. 40 ya, dengan ID 5. ID 5 sudah selesai, berarti kita akan kembali ke atas, sekarang mencetak yang sisi kanan. Maka 5, ini yang tercetak berikutnya dengan ID 3. Lalu sisi kirinya adalah 45 dengan ID 6 dan sisi kanannya adalah node 30 dengan ID 7. Ini kita sudah berhasil membuat dan mencetak binary tree dengan cara pre-order. Oke, ringkasan, kita sudah melihat definisi dan istilah yang dikenal pada struktur data tree. Lalu kita juga sudah melihat penelusuran tree secara depth first traversal, pre-order, post-order, in-order, dan juga secara breadth first traversal atau yang non-rekursif. Kita juga sudah mengimplementasikan tree, binary tree khususnya secara sederhana dengan menggunakan program. Tugas praktek Anda ada 2 soal. Silakan nanti dikerjakan melalui ilmu. Soal pertama, Anda diminta untuk memodifikasi source code bin3 ya. Karena semula kan dicetak dengan metode pre-order. Anda bisa modifikasi sedikit untuk bisa mencetak dengan metode post order untuk NPM ganjil dan atau dengan breadth first search untuk yang NPM genap. Saya ini cukup mudah ya, hanya sedikit saja modifikasi. Kemudian untuk soal kedua, nah ini mungkin yang agak panjang. Anda diminta untuk mengimplementasikan algoritma pembacaan notasi postfix dan pembentukan expression tree yang ada di slide nomor 26 ke dalam program. Silakan Anda boleh memodifikasi source code yang sudah ada ya, bin3.cpp dan node.h. Ini akan ada share-nya di ilmu, bisa Anda download dan Anda gunakan modifikasi sebagai acuannya. Tentunya Anda perlu melakukan modifikasi untuk bisa mengimplementasikan pembacaan postfix tadi. Oke, kuliah hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.